Respon Jokowi dan Fahri Hamzah terkait pemberhentian pegawai tidak lolos TWK KPK, ditulis oleh Sardi di steward.com. Pegawai yang tidak lolos tes TWK sebagai syarat alih fungsi menjadi ASN akhirnya resmi dipecat dengan hormat tidak lama lagi. Mereka termasuk yang tidak bisa ditolong lagi meski dengan diklat bela negara sekalipun. Yang menolak keras hasil tes ini terus mencari berbagai cara, yaitu teriak di media, menggugat di pengadilan, minta bantuan Ombudsman atau Komnas HAM, dan bahkan menyeret Jokowi agar intervensi masalah ini. Harapannya nasib mereka bisa diselamatkan dan tidak perlu diberhentikan. Presiden Jokowi mengungkapkan alasan tak banyak bicara soal nasib pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos tes TWK. Jokowi mengaku tidak turun tangan karena menghargai proses hukum yang masih bergulir di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Saya nggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK, kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurutnya, pihak yang berwenang dalam persoalan pegawai KPK adalah pejabat pembina, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jokowi mengingatkan publik agar tidak membebankan semua persoalan negara kepada Presiden secara langsung. Jangan apa-apa ditarik ke Presiden, ini adalah sopan santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan, katanya. Inilah tenangnya Jokowi dalam menghadapi tekanan yang diarahkan kepadanya. Hormati proses hukum, diam atau komentar minimal dan tunggu. Makanya Jokowi tidak pernah intervensi atau mengeluarkan pernyataan yang berlebihan. Semua diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku dan berjalan saat ini. Terlalu riskan kalau sampai intervensi setiap isu, karena bisa menjadi bumerang politik kalau dimanfaatkan oleh pihak sebelah. Dan satu hal yang cukup telak, sebagai bahan renungan adalah Jokowi ingatkan jangan semua diseret ke dirinya. Isu apapun, masalah hukum apapun, ada badan atau pihak yang bertanggung jawab, ada bagian yang berwenang terhadap itu semua. Kalau semua harus diurusi Presiden, kapan bisa mengurusi satu negara besar seperti Indonesia? Tangan dan kaki cuma dua, tidak punya kemampuan super seperti Flash atau Quicksilver yang bisa mengerjakan banyak hal secepat kilat. Makanya, bagi pegawai yang tidak lolos atau yang akan segera diberhentikan, tolong jangan ganggu Jokowi dengan hal-hal seperti ini. Anaknya yang tak lolos CPNS aja tidak dibantu. Aturan sudah ditegakkan dan Jokowi harus hormati meski dia presiden sekalipun. Apalagi sekelompok orang tidak tahu malu yang terus membuat polemik tes TWK. KPK pun tampaknya sudah bertekad bulat tidak akan goyah dalam penetapan keputusan pemberhentian pegawai tersebut. Mereka perlu tegas, KPK saat ini juga sedang disorot terutama soal Formula E dan kelebihan bayar Pemprov DKI. KPK masih lamban, malah buka pintu aduan yang memperlambat gerak KPK. Kalau KPK membuat manuver lucu, bisa-bisa jadi bahan cibiran publik. Fahri Hamzah juga mengomentari soal ini. Melalui akun Twitternya, dia senang melihat sikap pimpinan KPK terkait pemecatan 57 pegawainya. Menurutnya, perpisahan ini pasti menyakitkan. Saya senang melihat sikap tenang para pimpinan @kpk_RI dalam menanggapi akhir dari mantan pegawai KPK ini, kata Fahri. Fahri Hamzah juga menyatakan dukungannya terhadap Undang-Undang KPK hasil revisi. Menurutnya, Undang-Undang KPK itu sudah membuat KPK menjadi lembaga yang lebih profesional. Salah juga kalau kita berharap @kpk_RI bekerja seperti malaikat tanpa salah. Bagaimanapun KPK adalah lembaga tempat manusia biasa bekerja. Itulah sebabnya Undang-Undang Revisi lahir untuk memastikan keterbukaan dan pengawasan yang profesional, katanya. Dia juga berpesan agar mereka yang dipecat untuk tidak cengeng. Ia meminta mereka untuk tetap berjuang dan menerima keputusan tersebut. Nah, ini saya setuju banget. Gagal ya terima kenyataan dan introspeksi. Bukan merengek kepada semua orang dan bikin masalah. Apalagi sampai meminta seorang presiden ikut campur. Ini namanya tidak etis. Seperti yang saya katakan, anaknya saja tidak pernah minta tolong saat gagal. Masih banyak peluang di luar KPK. Mana tahu keluar dari KPK malah dapat sesuatu yang jauh lebih baik. Who knows? Buat KPK, selesainya polemik ini artinya KPK harus lebih gencar lagi memberantas korupsi. Jangan malah makin melempem. Kalau masih tidak memuaskan, siap-siap saja jadi bulan-bulanan publik. Bagaimana menurut Anda?